Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan makalah kelompok saya dari kelompok 6 yang berjudul tentang implementasi kurikulum PAI di era digital. Kita masuk saja pada rumusan masalah yang pertama. Yang pertama, apa saja strategi yang dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan agama Islam untuk mengikuti perkembangan digital? Nah, dengan mengikuti perkembangan digital, kurikulum pendidikan agama Islam perlu mengintegrasikan teknologi dan strategi yang relevan dengan mengikuti zaman. Nah, salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam memanfaatkan platform digital itu untuk menyampaikan materi ajar. Nah, teman-teman, seperti apa sih itu platform digital? Nah, jadi platform digital itu seperti media sosial berupa Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan juga YouTube. Nah, ada pun juga seperti Zoom, Google Meet, ataupun Telegram, dan juga WhatsApp. Nah, dengan cara ini para peserta didik dapat mengakses materi pendidikan agama Islam kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, mengapa penting bagi kurikulum PAI untuk beradaptasi dengan perkembangan digital? Nah, untuk memastikan relevansi pendidikan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kalangan generasi muda sekarang yang sudah sangat dekat dengan teknologi, di dunia digital, informasi sangat mudah diakses. Namun terkadang informasi yang beredar belum tentu benar dan sesuai dengan ajaran agama Islam tersebut. Oleh karena itu, sangat penting bagi kurikulum PAI untuk mengajarkan keterampilan dalam memilih atau memilah informasi yang benar dan sesuai dengan ajaran tersebut. Yang ketiga, siapa yang bertanggung jawab dalam merancang dan menerapkan strategi kurikulum PAI di era digital? Nah, terdapat berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab yang besar. Yang pertama, yaitu pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam merancang kebijakan pendidikan yang berlandaskan pada perkembangan teknologi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa kurikulum yang disusun tetap mempertahankan esensi ajaran Islam sambil memanfaatkan platform digital yang modern dan relevan dengan kebutuhan generasi muda saat ini. Yang kedua, lembaga pendidikan, dan yang ketiga yaitu para pendidik. Nah, jadi para pendidik ini memegang peran penting dalam menerapkan kurikulum yang telah disusun. Nah, terus yang ketiga, orang tua. Orang tua juga sangat penting dalam mendukung proses pendidikan digital di rumah. Mereka harus memberikan fasilitas yang mendukung seperti perangkat digital yang memadai dan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka di dunia maya. Yang keempat, kapan penerapan strategi kurikulum PAI berbasis digital ini sebaiknya dimulai dari sistem pendidikan. Nah, jadi kapan sih penerapan strategi kurikulum PAI berbasis digital ini sebaiknya dilakukan dalam sistem pendidikan? Nah, dimulai dari tingkat dasar atau pendidikan anak usia dini atau yang disebut dengan PIAUD, nah sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Nah, seperti sekolah menengah pertama sampai dengan sekolah menengah atas. Nah, penerapan ini juga tidak hanya pada sekolah-sekolah formal, tetapi dapat dimulai di pesantren dan lembaga pendidikan non-formal. Yang kelima, di mana saja penerapan strategi kurikulum PAI berbasis digital dapat digunakan dengan baik di sekolah maupun di madrasah. Nah, pada sekolah umum itu mereka menerapkan tentang platform e-learning atau yang disebut dengan penggunaan learning management system. Nah, penggunaan learning management system ini dengan menggunakan Google Classroom ataupun dengan menggunakan Microsoft Teams. Nah, ada juga seperti aplikasi yang menggunakan Quran digital ataupun aplikasi aktif, dan ada pun juga menggunakan game edukatif atau game edukatif yang bersifat nilai-nilai Islam. Adapun juga di sekolah madrasah mereka menggunakan e-learning madrasah. Nah, e-learning madrasah ini dibuat oleh Kementerian Agama untuk media resmi sebagai pembelajaran berbasis digital. Nah, ada juga mereka pakai menggunakan digitalisasi kitab kuning dan referensi Islam. Nah, digitalisasi
Kitab Kuning dan Referensi Islam ini mereka menggunakan aplikasi Al-Quran digital, tafsir online, ataupun mengenai hadis-hadis yang mengajarkan nilai-nilai Islam tersebut. Nah, adapun juga dari lembaga non-formal seperti TPA dan TPQ ataupun pesantren, mereka sudah memakai aplikasi Quran dan hafalan surah-surah pendek. Yang keenam, bagaimana cara mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran PAI untuk meningkatkan pemahaman peserta didik di era digital. Nah, salah satu cara pertama yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan platform pembelajaran digital seperti Learning Management System, nah, untuk menyampaikan materi PAI tersebut atau pendidikan agama Islam. Nah, platform ini memungkinkan guru untuk mengunggah materi pembelajaran, modul pembelajaran, serta soal-soal interaktif yang dapat diakses oleh peserta didik di mana saja dan kapan saja. Nah, cara lainnya juga dengan menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis game. Nah, untuk meningkatkan minat belajar siswa. Sekian pemaparan materi dari kelompok saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.